Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Pada pertemuan pertama ini saya menghimbau kepada adik-adik sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya orang yang selamat dari rayuan dan godaan syaitan itu adalah orang-orang yang memiliki niat yang ikhlas. Kemudian saya juga berharap kiranya adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan proses pembelajaran dalam satu semester ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhlak tasawuf. Jika dilihat dari maknanya, sebenarnya nama ini lebih pas menurut saya kalau dibalik ya, tasawuf dan akhlak. Mengingat bahwa tasawuf itu pembahasannya lebih dominan pada jiwa seseorang, pada perasaan seseorang, sementara akhlak itu materinya lebih dominan pada sikap dan kelakuan seseorang. Dan menurut saya bahwa kelakuan dan sikap seseorang itu adalah dampak dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Ini saya ambil kesimpulan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasadu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Bukankah di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging yang apabila ia baik maka akan baguslah seluruh kelakuan manusia, dan apabila ia buruk maka akan rusaklah seluruh kelakuan manusia. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Berdasarkan dari hadis ini bahwa baik dan buruknya akhlak sikap seseorang adalah dipengaruhi besar oleh hatinya. Oleh karena itu lebih utama membahas pembersihan tentang jiwa duluan, karena itulah yang mempengaruhi terhadap kelakuan seseorang. Berdasarkan dari itu maka saya lebih tepat rasanya untuk menamai ini dengan tasawuf dan akhlak. Dari itu kita juga akan membicarakan tasawuf duluan di sini, baru nantinya akhlak. Jadi kata-kata tasawuf itu ada yang mengatakan diambil dari nama ahli suffah, yaitu nama kepada golongan orang-orang yang gemar beribadah dan tinggal di Masjid Nabawi dulunya. Tapi menurut saya ini ada kurang tepatnya, karena kalau kita lihat dari kata-katanya, ahli suffah itu fa-nya bertasdid, sementara tasawuf itu wawunya yang bertasdid. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tasawuf itu diambil dari kata-kata sof, yaitu orang-orang yang gemar mengejar sof pertama dalam sholat. Menurut saya ini kasusnya sama dengan yang tadi, karena sof itu fa-nya yang bertasdid, sementara tasawuf wawunya yang bertasdid. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tasawuf itu diambil dari kata-kata as-sufi, as-suf, tasawuf. As-suf itu artinya adalah benang wol. Jadi istilah ini pun muncul pada abad ketiga sesuai dengan munculnya kelompok ini, yaitu orang-orang yang tinggal di Syam yang gemar untuk mensucikan jiwa. Mereka gemar beribadah, namun mereka punya satu ciri khas, yaitu sering menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba, yaitu wol, benang wol. Maka istilah ini pun lebih pas rasanya kalau dinisbatkan kepada orang-orang ini, yaitu as-sufi. Karena kalau kita lihat asal kata dari tasawuf ini adalah tasawwafa yatasawwafu tasawufan.
Di dalam kamus Lisanul Arab kita lihat, ini artinya adalah orang yang gemar memakai pakaian dari benang wol. Tentang definisi tasawuf ini, menurut Abu Qasim Al-Qushairi, beliau mengatakan bahwasanya tasawuf itu adalah menerapkan perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis secara tepat dan benar, dan berusaha menahan hawa nafsu dan menjauhi khurafat dan tidak menyepelekan ibadah. Kemudian Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwasanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal yang bisa untuk mensucikan jiwa dan membaguskan akhlak, baik batin, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Harun Nasution, beliau mengatakan bahwasanya tasawuf itu adalah suatu ilmu pengetahuan. Dan sebagai ilmu pengetahuan, ia membicarakan bagaimana metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga definisi ini, kita bisa mengambil kata kunci. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah pensucian jiwa, dan yang ketiga adalah menjalankan aturan Islam, dan yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita rangkum dari kata kunci ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya tasawuf itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan jiwa melalui ajaran agama Islam. Tentang akhlak. Akhlak itu jika kita ingin melihat asal katanya, maka kita bisa lihat ke Lisanul Arab Qamus. Saya menemukan di sana bahwasanya kata-kata akhlak itu adalah bentuk jamak dari kata khuluqun. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang maha agung. Khuluqun, khuluqani, akhlaqon, artinya adalah kelakuan. Al-Qurtubi mengatakan bahwa akhlak itu adalah kelakuan manusia yang bersumber dari akhlak dan kesopanan disebut dengan akhlak. Sementara Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang dengan mudah ia bisa melakukan sesuatu tanpa harus memiliki pertimbangan yang matang. Sementara Ibnu Maskawayh mengatakan tentang definisi akhlak ini, ia adalah halun nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin. Itu adalah keadaan jiwa yang menuntut dia untuk melakukan sesuatu tanpa harus berpikir. Dari beberapa definisi ini, kita menyimpulkan pada dua poin penting. Yang pertama adalah keadaan jiwa, dan yang kedua adalah kelakuan manusia. Keadaan jiwa ini terbagi ke beberapa golongan. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dan ini yang paling baik. Kemudian ada juga nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang kecenderungannya itu banyak untuk melakukan hawa nafsu, seperti berzina dan lain-lain. Kemudian ada juga nafs ammaratun bisu, jiwa yang selalu mengerjakan banyak hal dosa-dosa besar, seperti mencuri dengan jumlah yang besar, melukai orang, menakut-nakuti orang, dan sebagainya. Kemudian tentang kelakuan manusia. Kelakuan manusia itu juga bervariasi. Yang paling rusak itu dan yang paling buruk itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan pelaku syirik dan mengampunkan dosa-dosa yang lainnya bagi yang dikehendakinya. Dan ketika seseorang sudah lepas dari kesyirikan, maka setan pun menggoda dia untuk melakukan dosa-dosa besar. Setelah orang terlepas dari dosa-dosa besar, maka setan pun akan mengajak manusia itu untuk melakukan dosa-dosa kecil dan terbiasa dengan itu. Berikutnya
setan akan menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan setelah orang melakukan kebaikan banyak, setelah orang rajin beribadah, rajin belajar, setan tetap masih menggoda supaya manusia itu tetap salah. Godaan yang terakhir itu adalah bagi orang-orang yang sudah rajin beribadah, rajin belajar, maka setan menggodanya dengan riya. Riya itu adalah menunjukkan amal kepada orang lain. Yura'unan nas. Mereka memperlihatkan tujuan dari amal ibadah itu adalah supaya dilihat orang. Dan dampak dari riya ini, dia bukan cuma sekedar mengurangi atau menghapuskan ibadah yang kita laksanakan, tetapi dia juga bagian dari syirkul asghar, syirik yang kecil. Setelah kita mendefinisikan akhlak, setelah kita mendefinisikan tasawuf, maka dari kedua definisi ini kita menyimpulkan bahwa materi yang dibahas dalam akhlak tasawuf itu adalah ilmu tentang bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs, dan mampu berakhlak dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Poin-poin penting yang akan kita bicarakan dalam pembelajaran akhlak tasawuf ini pada pertemuan berikutnya adalah tentang bagaimana teori akhlak dan tasawuf, sejarahnya dan muatannya. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang contoh-contohnya, seperti khusyuk, seperti sabar, bagaimana bersyukur, bagaimana mujahadah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada akhir video ini saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwasanya apa yang saya sampaikan itu dan apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya itu hanyalah sebatas pemahaman saya yang menurut saya itu yang paling baik, tapi masih tetap mengandung kemungkinan memiliki banyak kesalahan. Dari itu saya menyarankan kepada kita semua untuk membaca referensi yang lebih banyak lagi. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.